Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ramdanisa dari kelas 10 IPS. Saya akan menampilkan teater boneka Citaraka Kejuru Sang Kuryang. Dikisahkan pada beribu-ribu tahun yang lalu, tanah Parayangan dipimpin oleh seorang raja dan seorang ratu yang hanya mempunyai seorang putri. Putri itu bernama Dayang Sumbi. Dia sangat cantik dan cerdas. Sayangnya dia sangat manja. Pada suatu hari, saat sedang menenun di beranda istana, Dayang Sumbi merasa lemas dan pusing. Dia menjatuhkan pintalan benangnya ke lantai berkali-kali. Jatuh lagi. Aku malas mengambilnya lagi. Aku bersumpah siapapun dia, jika ada yang mengambilkan bintalan benangku, kalau dia laki-laki akan kujadikan suami, jika perempuan akan kujadikan saudara. Setelah kata-kata sumpah itu diucapkan, datang seekor anjing sakti yang bernama Tumang. Kenapa seekor anjing yang harus mengambil bintalan benangku? Berarti mau tak mau, aku harus melaksanakan sumpahku dan menikahi anjing ini. Kemudian Dayang Sumbi dan Tumang menikah dan hidup berbahagia, hingga mereka dikaruniai seorang anak yang berupa anak manusia, tapi memiliki kekuatan sakti seperti ayahnya. Anak ini diberi nama Sang Kuryang. Dalam masa pertumbuhannya, Sang Kuryang selalu ditemani bermain oleh seekor anjing yang bernama Tumang, yang dia ketahui hanya sebagai anjing yang setia, bukan sebagai ayahnya. Sang Kuryang tumbuh menjadi seorang pramuda yang tampan dan gagah perkasa. Pada suatu hari, Dayang Sumbi memanggil putranya Sang Kuryang. Nak, bunda akan mengadakan suatu pesta. Pergilah kau berburu rusa di hutan bersama si Tumang. Baik, bunda. Tibalah Sang Kuryang di sebuah hutan. Kemana lagi ya, supaya aku bisa mendapatkan seekor rusa? Dari tadi pagi sampai siang, aku menjelajahi hutan ini, tapi tak kutemu seekor rusa pun. Aku lelah sekali, tapi aku tak ingin mengecewakan bunda. Aku tidak ingin pulang kalau pulang tidak membawa hasil. Maafkan aku, Tumang, terpaksa panah ini harus kutunjukkan kepadamu. Dengan sangat terpaksa, dia mengambil sebatang panah dan mengarahkannya pada Tumang. Dan tak lama kemudian, si Tumang pun sekarat kemudian mati. Setibanya di rumah, Sang Kuryang menyerahkan daging Tumang pada ibunya. Bunda, ini daging rusa hasil tangkapanku. Terima kasih sayang, kau hebat sekali. Bunda sangat gembira nak, kau sudah pintar berburu rusa. Setelah menerima daging buruan Sang Kuryang, Dayang Sumbi melanjutkan acara pestanya. Sesaat setelah pesta usai, Dayang Sumbi teringat pada si Tumang. Di mana si Tumang ya? Dari kemarin aku tidak melihat dia. Coba aku tanyakan pada Sang Kuryang. Sang Kuryang, Sang Kuryang. Ada apa bunda memanggilku? Di mana si Tumang nak? Dari kemarin bunda tidak melihatnya. Sepertinya hari terakhir kemarin dia ada bersamamu. Terus sekarang kemana dia? Oh, Tumang sudah mati bunda. Mati? Terus siapa yang membunuhnya? Kemarin waktu aku berburu di hutan, sudah ku jelajahi seluruh hutan dari pagi sampai siang, tapi aku tidak menemukan rusa seekor pun. Aku tidak ingin mengecewakan bunda. Jika aku pulang tidak membawa hasil buruan, terus aku harapkan panahku pada si Tumang. Kemudian dagingnya aku serahkan pada bunda. Apa? Jadi daging yang kau serahkan pada bunda kemarin itu adalah daging si Tumang? Betul bunda. Dasar anak tak tahu diri, kau pembunuh. Bukan main, marahnya Dayang Sumbi begitu mendengar cerita itu. Tanpa sengaja ia memukul kepala Sang Kuryang. Dengan sendok nasi yang dipegangnya, Sang Kuryang pun terluka. Aduh, kenapa bunda memukulku? Sedemikian mukanya bunda padaku. Sang Kuryang kecewa pada bunda. Baiklah, untuk menebus kesalahanku, aku akan pergi mengembara. Sang Kuryang, jangan pergi nak. Bunda menyesal nak, sudah melukaimu dan mengatakan kau sebagai pembunuh. Ibu sangat sayang padamu. Kembalilah nak.
Tapi sayang semua sudah terlanjur. Sang Kuryang tetap berlalu pergi meninggalkan ibunya. Dayang Sumbi pun berdoa kepada para dewata agar bisa dipertemukan kembali dengan putranya. Doanya didengar para dewata penghuni kayangan. Dayang Sumbi diberi kemudahan dan kecantikan abadi, bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Bertahun-tahun kemudian, Sang Kuryang yang telah melalang buana ke seluruh penjuru bumi memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Sesampainya di sana, Sang Kuryang terkejut karena semuanya sudah berubah. Dia tambah terkejut saat di jalan bertemu seorang wanita yang tak lain tak bukan adalah Dayang Sumbi. Namun mereka tak saling mengenali. Siapa gadis cantik itu ya? Aku sungguh-sungguh terpesona melihatnya. Aku ingin berkenalan dengannya dan ingin meminangnya jadi istriku. Siapa ya pemuda tampan di ujung jalan itu? Dari tadi memperhatikanku. Aku jadi gak karuan dibuatnya. Pemuda itu tambah sekali. Pemuda itu sangat mempesona. Aku mau jadi istrinya jika dia mau melamarku untuk jadi istrinya. Hai, kau cantik sekali. Aku sangat terpesona dibuatnya. Aku ingin sekali melamarmu. Maukah kau jadi istriku? Iya, tentu saja aku bersedia. Aku bersedia jadi istrimu. Kau tampan sekali. Pada suatu hari, Sang Kuryang minta pamit untuk berburu. Ia minta tolong Dayang Sumbi untuk merapikan ikat kepalanya. Dinda, aku mau pergi berburu ke hutan. Tolong rapikan ikat kepalaku ya. Iya Kanda. Di kepala calon suamiku ini ada bekas luka. Dan bekas luka ini persis seperti luka anakku dulu yang telah pergi merantau. Kanda, di kepalamu seperti ada bekas luka. Luka karena apa Kanda? Iya betul Dinda, bekas luka di kepalaku ini karena dulu pernah dipukuli ibuku. Ibuku sangat marah sekali padaku waktu itu. Setelah kejadian itu kemudian aku pergi tinggalkan ibuku sendiri. Oh, jadi dia anakku Sang Kuryang yang dulu merantau kini telah kembali berada di hadapanku. Dan wajahnya pun juga ternyata mirip sekali dengan anakku Sang Kuryang. Duh, gimana ini? Pemuda tampan yang akan menjadi calon suamiku adalah putraku sendiri. Aku hampir menikahi putraku sendiri. Aku harus menggagalkan proses peminanganku nanti. Nah, sudah selesai, sudah beres perlengkapanku berburu. Aku berangkat dulu ya Dinda. Hati-hati Kanda. Dayang Sumbi menjadi bingung. Duh, gimana caranya ya supaya aku tidak jadi menikah dengan Sang Kuryang? Sang Kuryang kan putraku sendiri. Aku harus cari cara untuk menggagalkan supaya tidak jadi menikah dengan Sang Kuryang. Sepulangnya Sang Kuryang dari berburu, Dayang Sumbi mencoba menjelaskan masalahnya. Sang Kuryang, kau adalah putraku nak, yang waktu dulu telah melukai kepalamu. Itu adalah aku. Ini Dayang Sumbi ibumu. Nah, maafkan ibu nak. Ibu sangat menyesal sekali sudah melukaimu. Dulu ibu terlalu emosi. Ibu dulu sedih sekali saat kau tinggalkan. Jangan lanjutkan keinginanmu untuk melamarku ya nak. Kau cuma mengarang-arang cerita saja. Tidak mungkin, kau tidak usah mengada-ngada. Apa yang kau katakan itu bohong. Aku tidak percaya. Dengar anakku, apa yang Bunda ceritakan tadi adalah benar. Kau itu adalah putraku sendiri yang dulu pernah meninggalkanku. Bunda tidak bisa menikah denganmu, Sang Kuryang. Tidak bisa, aku tidak peduli kau itu siapa. Pokoknya kita tetap akan menikah karena aku sangat menyintaimu. Setelah Dayang Sumbi menjelaskan tentang dirinya, namun hal itu hanya dianggap angin oleh Sang Kuryang. Dayang Sumbi pun berpikir bagaimana caranya supaya pernikahan mereka gagal. Selama berhari-hari Dayang Sumbi berpikir, akhirnya menemukan juga caranya. Dia akhirnya memutuskan untuk mengajukan syarat perkawinan yang tak mungkin dikabulkan oleh Sang Kuryang. Dia pun menemui Sang Kuryang. Wahai calon suamiku Sang Kuryang, apakah kau tetap ingin menikahiku? Tentu saja Dayang Sumbi, calon istriku yang cantik. Kalau begitu aku hendak mengajukan 2 syarat jika kamu tetap ingin menikahiku. Apa syaratnya? Aku ingin kau membuat
membuat bendungan untuk membendung Sungai Citarum dan membuatkan sebuah perahu untuk menyeberanginya. Kedua syarat itu harus sudah jadi sebelum Fajar menyingsing. Baik, akan aku penuhi syaratmu. Tak lama kemudian Sang Kuryang pun pergi berlalu dari hadapan Dayang Sumbi dan segera bekerja melaksanakan permintaan Dayang Sumbi. Tak lupa dia juga menggunakan kekuatan yang dia dapat dari ayahnya untuk memanggil jin-jin dan bantuannya. Dengan lumpur dan tanah mereka membendung air dari sungai dan mata air. Beberapa saat sebelum fajar, Sang Kuryang menebang sebatang pohon besar untuk membuat sebuah perahu. Duh, gimana ini bendungan dan perahu Sang Kuryang bentar lagi akan segera jadi. Aku harus cari cara menggagalkan pekerjaan Sang Kuryang. Ketika Dayang Sumbi melihat bahwa Sang Kuryang hampir menyelesaikan pekerjaannya, dia berdoa pada dewa-dewa untuk merintangi pekerjaan anaknya dan mencepat datangnya pagi. Wahai ibu-ibu, bangun-bangun, hari sudah menjelang pagi, bangun-bangun. Setelah membangunkan warga, kemudian meminta bantuan masyarakat sekitar agar menggelar kain sutra berwarna merah di sebelah timur dan membangunkan ayam-ayam jago supaya berkokok. Suasana malam pun berubah menjadi suasana fajar. Ayam jantan sudah pada mulai berkokok dan awan-awan mulai terlihat kemerah-kemerahan. Tanda fajar telah menyingsing. Dan biasanya matahari terbit lebih cepat dari biasanya. Ini pasti tipuan Dayang Sumbi. Kukutuk kau Dayang Sumbi. Sang Kuryang pun menghentikan pekerjaannya karena merasa telah gagal memenuhi syarat Dayang Sumbi. Dengan sangat marah dan kesal, dia mengutuk Dayang Sumbi, kemudian merusak bendungan yang telah dibuatnya sendiri. Dan desa-desa pun tenggelam karena air bendungan. Lalu Sang Kuryang pun menendang perahu buatannya sendiri yang hampir jadi ke tengah hutan hingga perahu itu berada dalam keadaan terbalik dan membentuk gunung Tangkuban Perahu.